Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan NIM 15036230073. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi analisis butir soal tes, desain permodelan dan konstruksi bangunan menggunakan aplikasi Geometrik. Dengan terhormat, Dr. Rian Arthur, SPD MPD, selaku dosen pengampu. Di tab selanjutnya ada definisi operasional instrumen tes dan non-tes. Yang pertama, definisi operasional. Operasional instrumen tes. Secara operasional, instrumen tes diwujudkan melalui serangkaian soal terstruktur yang digunakan untuk mengukur kemampuan akademik siswa. Misalnya, tes pilihan ganda berjumlah 10-15 butir. Masing-masing bernilai 0-10 poin. Yang kedua, instrumen non-tes. Definisi operasional. Instrumen non-tes dijalankan melalui alat ukur sikap seperti skala Likert yang terdiri dari 10-20 pertanyaan dengan pilihan jawaban dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Setiap item mengukur dimensi afektif seperti minat atau motivasi, dan skor keseluruhan diperoleh dari penjumlahan seluruh item. Yang kedua, ada definisi konseptual instrumen tes dan non-tes. Yang pertama, ada instrumen non-tes. Definisi konseptual. Instrumen non-tes ini juga merupakan perangkat evaluatif untuk mengukur aspek-aspek non-kognitif seperti sikap, minat, motivasi, serta pelaku peserta didik yang tidak dapat dinilai melalui jawaban benar atau salah. Instrumen ini dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti angket, observasi, wawancara, skala sikap, portofolio, dan daftar cek. Yang kedua ada instrumen tes. Definisi konseptual. Instrumen tes ini secara konseptual bisa didefinisikan sebagai pengukur berbasis kuantitatif yang dirancang untuk menilai kemampuan kognitif seseorang, seperti penguasaan pengetahuan, pemahaman konsep, dan keterampilan teknis. Bentuk tes ini dapat berupa soal pilihan ganda, isian singkat, uraian, atau praktik yang seluruhnya memungkinkan hasil evaluasi dianalisis secara numerik dan objektif. Selanjutnya ada standar kompetensi atau capaian pembelajaran. Standar kompetensi yang terdapat memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Desain, permodelan, dan informasi bangunan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri. Tujuan pembelajarannya memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan. Yang keempat ada kisi-kisi instrumen tes dan non-tes. Kisi-kisi soal, saya memilih kisi-kisi soal materi gambar teknik, SMK Negeri 2 Bogor, desain permodelan informasi bangunan dengan mata pelajaran gambar teknik yang berjumlah soal 10 berbentuk pilihan ganda. Yang di sini ada kisi-kisinya, terdapat 10 soal. Yang pertama ada uji validasi, yaitu pengertian validasi pertama. Sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dengan kutipan Anastasi dan Urbania. Dalam konteks evaluasi pendidikan, validasi menunjukkan keterandalan instrumen dalam mengukur kompetensi peserta didik sebagaimana dirancang dalam indikator pembelajaran. Secara umum, validasi dapat dibagi menjadi validasi isi, validasi
konstruk validasi empiris. Yang kedua ada analisis daya beda, discrimination index, yaitu indikator utama validasi empiris yang menunjukkan kemampuan suatu soal dalam membedakan peserta didik berkemampuan tinggi dan rendah. Di sini ada nilai daya beda, kategorinya 0,4 sangat baik, 0,30 sampai 39 sangat baik, dan ada cukup, buruk, dan sangat buruk. Hasil validasi empiris instrumen soal daya beda bisa dilihat dan terdapat kategorinya buruk, cukup, buruk, buruk, tidak dapat diukur, buruk, sangat buruk, buruk. Terdapat kesimpulannya, yaitu soal dengan daya beda baik, yaitu termasuk dalam kategori cukup. Yang kedua, butir 1, 3, 4, 6, 8, 9 kurang mampu membedakan siswa. Nomor yang ketiga, soal nomor 7 memiliki daya beda negatif, yaitu yang menunjukkan anomali. Jawaban yang banyak salah. Nomor 5 tidak dapat dihitung. Di sini ada rekomendasinya, yaitu revisi atau hapus soal dengan daya beda 0,2. Yang kedua, periksa ulang butir 5 dan 7. Yang ketiga, gunakan hasil analisis ini untuk menyusun instrumen tes yang lebih efektif. Yang ketiga, fungsi distraktor. Analisis fungsi distraktor per butir soal. Butir 1, yang pertama ada kunci A, yaitu dipilih sekitar 53% siswa. Distraktor dipilih yang B dipilih 33,33%. Diskrim yang C dipilih 13,33%. Yang D 0% tidak dipilih. Kesimpulannya, 2 distraktor bekerja baik, 1 tidak berfungsi. D. Butir 2, yaitu terdapat kunci A, yaitu 66,67%. Distraktornya di sini, kesimpulannya itu hanya 1 distraktor bekerja. B. Butir 3, kunci C 1,0, yaitu 90%. Distraktornya A 10%. Diskrim B dan D, yaitu 0%. Kesimpulannya, soal terlalu mudah, hanya 1 distraktor aktif. Butir 4, yaitu bisa dilihat, yaitu kesimpulan distraktor C sangat menarik, tapi kunci kurang dipilih, kemungkinan kunci salah atau soal ambigu. Nomor butir 5, yaitu kunci C, tidak ada yang menjawab benar, yaitu kesimpulannya distraktor aktif tapi kunci tidak berfungsi sama sekali, perlu revisi total. Kunci C dengan 83,33%, yang A 10%, oke. Yang B 6,67%, oke. Yang D 0%, tidak. Kesimpulannya distraktor sebagian berfungsi. Butir 7, kunci B, yaitu 93,33%. Kesimpulannya, soal terlalu mudah, semua distraktor hampir tidak berfungsi. Butir 8, kunci D dengan 66,67%. Dengan distraktor tersebut, kesimpulannya yaitu 2 distraktor aktif, 1 tidak berfungsi. Butir 9, yaitu kesimpulannya semua distraktor aktif meski dalam posisi kecil fungsi baik. Butir 10, yaitu kunci D dengan skor 76,67%. Kesimpulannya 2 distraktor aktif, 1 tidak. Rekap fungsi distraktor, yaitu ada butir distraktor berfungsi dan catatan. Bisa kita lihat kesimpulan umum, sebagian besar soal memiliki distraktor tidak aktif.
beberapa soal memiliki destruktur yang dominan dibanding kunci. Yang ketiga, soal 5 dan 4 perlu sekali direvisi total. Rekomendasinya, revisi atau ganti destruktur yang tidak dipilih sama sekali. Yang kedua, gunakan destruktur yang relevan serta menyesatkan secara logis. Nomor 3, hindari jawaban terlalu mencolok. Nomor 4, kunci soal yang tidak dipilih atau kalah oleh destruktur. Selanjutnya ada tingkat kesulitan, yaitu analisis tingkat kesulitan instrumen tes. Dengan tingkat kesulitan menunjukkan persentase siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal dalam geometrik, yaitu ada soal sulit, soal sedang, dan soal mudah. Yaitu di sini ada tabelnya nomor 1 dan sampai 10. Ada soal difficult, yaitu skornya, interpretasinya yaitu sedang, mudah, sulit, sangat sulit, mudah, sedang, mudah. Distribusi tingkat kesulitannya yaitu ada tabel juga, kategori mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Jumlah soalnya 5, 3, 1, 1, persentase 50%, 30%, 10%, 10%. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu mayoritas soal 80% berada dalam kategori mudah sampai sedang. Yang ketiga, hanya satu soal nomor 4 yang tergolong sulit dan satu soal nomor 5 tidak dijawab benar sama sekali, yang berarti perlu dikaji ulang. Distribusi kurang ideal. Yang ketiga, rekomendasinya revisi soal nomor 5 karena tingkat kesulitan 0. Nomor 2, soal kategori sangat sulit untuk menyeimbangkan distribusi. Nomor 3, evaluasi ulang soal yang terlalu mudah. Nomor 3, 6, 7, 9, 10. Berikut yaitu terdapat lampiran 1 yaitu kisi-kisi soal tes. Bisa dilihat. Saya mengambil mata pelajaran gambar teknik, jumlah soalnya 10 untuk soal pilihan ganda. Selanjutnya yang lampiran kedua yaitu saya menggunakan instrumen non-tes, yaitu menggunakan skala Likert. Ada 1 sampai 10 soal, sampai 10 instrumen. Selanjutnya ada lampiran ada lampiran 3 yaitu analisis geometrik instrumen tes. Bisa dilihat item analisis yang saya buat. Reliability analysis, conditional standard error of measurement, yaitu lampiran yang keempat, analisis geometrik instrumen tes, yaitu item analisis. Bisa kita lihat ada 10 instrumen, yaitu selanjutnya ada tes level statistik, ada juga reliability analysis, reliability item delete, conditional standard error of measurement. Terima kasih atas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.